Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa di kelas proses manufaktur 2 hari ini. Ya, sebelum saya mulai, ini kelas kan lanjutan ya dari proses manufaktur 1 yang kemarin. Sebagian di sini mungkin ada yang saya ajar, sebagian ada yang Pak Radu ajar, dan sebagian mungkin ada yang Pak Made ajar di proses manufaktur 1 ya. Jadi saya mau perkenalan dulu di kelas ini ya. Minta tolong yang dari SMK bidang keahlian pemesinan ya, atau manufaktur atau produksi, minta tolong angkat tangan. Oke, sip. Yang SMA, SMK bidang lain, angkat tangan. Ya. Oke, terima kasih ya. Artinya teman-teman di sini yang basicnya adalah SMK permesinan itu ada sekitar mungkin kurang lebih 40-50% ya, hampir separuh kelas. Artinya di proses manufaktur 1 kemarin teman-teman sudah mulai terbiasa dengan proses pembubutan ya. Tapi di proses manufaktur 2 ini fokusnya kita lain ya. Di sini kita pengelasan, justru pengecoran, 3D printing, dan proses polimer lainnya gitu ya. Jadi ini hal baru mungkin bagi semua teman-teman gitu ya, bagi semua teman-teman ya. Oh ya, makasih. Ya, yang dari pengelasan Mas ya. Ya, saya lupa. Ternyata di Balikpapan ini ada yang cukup unik ya. Di SMK 1 Balikpapan itu ada bidang keahlian pengelasan ya. Terima kasih Mas ya. Jadi ya, kita punya 1 orang dari bidang keahlian pengelasan. Ya, ada yang tahu ya, kira-kira di Balikpapan ini industri apa yang paling besar? Ya, sawit. Oke, apa? Tambang, benar. Ya, migas. Ada lagi. Industri apa lagi? Kayu, ya benar, kayu juga ya. Tapi ada yang mungkin teman-teman nggak sadari ya. Ternyata walaupun memang industri kita tergantung di tambang, di sawit, di migas, di kayu, tapi yang menarik adalah kita itu ternyata di Balikpapan itu banyak banget industri manufaktur ya. Sebut saja MGM, Cokro Bersaudara, El Nusa, Davidi, dan perusahaan manufaktur lainnya ya. Jadi gini teman-teman, industri manufaktur itu umumnya memproduksi produk. Nah, industri migas, sawit, tambang, kayu, dan lain-lain itu butuh spare part. Maka untuk menjamin operasional mereka berjalan dengan baik, mereka butuh spare part pengganti untuk maintenance. Siapa yang mensupport? Ya, industri manufaktur ya. Maka dari itu kita di proses manufaktur 2 akan fokus membahas terkait proses manufaktur. Ya, sebelum kita lanjutkan membahas terkait proses manufaktur 2 ini, saya rencana akan menjabarkan terkait kontrak perkuliahan, kemudian capaian pembelajaran gitu ya. Dan nanti mungkin ada akhir kelas ini kita akan punya 2 tugas ya, ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama itu otomatis ya, mungkin semacam review kelas ini. Tugas kedua yang akan kalian kumpulkan di minggu depan atau besok? Minggu depan ya, karena kalian putuskan minggu depan, maka saya putuskan besok ya. Karena kalau kerjaan itu disuruh ngerjakan minggu depan, pasti ngerjakannya minggu depan juga. Kalau disuruh ngerjakan besok, pasti dikerjakan besok ya. Jangan, tetap dikerjakan di minggu depan ya. Saya percaya kalian akan mengerjakan mulai dari besok, tapi pengumpulan tetap kita di minggu depan ya. Ya, untuk kontrak perkuliahan bisa dilihat di sini ya. Untuk porsi terkait tugas 1, tugas 2, tugas harian, kuis, pretest, dan post-test itu saya beri poin kecil aja ya, sekitar 10% gitu ya. Untuk UTS 20%, UAS 20%, praktikum ya, mata kuliahnya kebetulan ada praktikum ya. Nanti akan dapat arahan dari senior kalian ya, asisten praktikum proses manufaktur 2 ya. Untuk komposisi nilai bisa dilihat ya, 81 sampai 100 dapat nilai A. Begitu juga selanjutnya ya. Untuk yang warna merah di situ nilai C, D, E dihindari ya. Jangan sampai kalian masuk nilai itu ya. Usahakan dapat nilai A, B, B, atau paling rendah BC ya.
Kemudian di kelas saya, kalau kalian nggak ikut praktikum, nggak ikut UTS, nggak ikut UAS, otomatis saya berikan E, ya. Atau nyontek satu kali saat kalian kuis ataupun UTS UAS, otomatis langsung saya kasih E untuk semua mata kuliah yang saya ajar, ya. Untuk KPTA, kalau saya pengujinya saya kasih E juga, ya. Intinya saya mau tegaskan ke kalian, jangan coba-coba menyontek, jangan coba-coba, ya. Bodoh nggak apa-apa, nyontek jangan, culas jangan, curang jangan, ya. Karena gini kawan, yang menentukan sukses atau tidak itu bukan pintar atau cerdasnya kalian, ya, tapi etos kerja dan attitude kalian, ya. Kalau kalian attitude-nya nggak bagus, siapa yang mau bantu kalian? Siapa yang mau kerja bareng kalian, ya? Ya, itu ya teman-teman, ya. Enggak, saya nggak akan se-strict ini. Kalau kalian yang saya enggak gitu juga, ya. Tapi dicamkan ini, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Bukan hati-hati, pokoknya jangan coba-coba menyontek kawan, ya. Ya, untuk buku saya akan berikan beberapa buku sebetulnya, bukan cuma 2 ini, ya. Tapi ini kira-kira buku panduan utama kita, ya. Yang pertama ada dari Michael Pfeiffer, yang kedua ada dari Karl Pajian dan Smith, ya. Saya pikir 2 buku ini sudah sangat representatif untuk mata kuliah proses manufaktur 2, ya. Tapi nanti akan saya berikan beberapa tambahan buku gitu, ya. Tapi jangan berpikir bahwa buku 1000-an halaman ini kalian baca semua, enggak, ya. Nanti saya akan pilihkan topik-topik yang bisa kalian pelajari, ya. Sudah ada beberapa potongan buku yang sudah saya bold, saya tandai, ya, saya warnai lah supaya kalian bisa spesifik baca di bab itu kira-kira, ya. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya, ya. Ini mungkin nge-review proses manufaktur 1 kemarin, ya. Apa sih itu manufaktur? Ya. Ya, Mas Bambang, silakan Mas Bambang. Enggak. Jadi manufaktur itu enggak selalu terkait tentang logam, enggak selalu kalau manufaktur itu harus bubut logam, enggak. Atau manufaktur itu harus ngelas logam, enggak selalu, ya. Ya, bisa dilihat di sini, ya. Build and assembly by a combination of process, ya. Jadi membuat partnya atau mengassembly atau menggabungkan itu adalah bagian dari proses manufaktur, ya. Bahkan asal kata manufaktur itu adalah manufactus, ya, atau made by hand, dibuat dari tangan, ya. Jadi kalau mama kalian di rumah bikin roti pada tahun 1567 itu bisa disebut sebagai proses manufaktur, ya. Tapi kalau proses manufaktur yang sekarang, ya, memang fokusnya ke build and assemble, ya. Nah, materialnya apa? Material itu di engineering itu nggak cuma logam, ya. Kita punya plastik, nah yang saya pilih plastik. Atau kita juga punya logam, ya. Di sini ada kelihatan aluminium, ya. Aluminium, ya. Ini polimer juga, ya. Kita belajar juga polimer. Plastik itu polimer, ya. Dan kita juga akan belajar tentang keramik, ya. Seperti yang digunakan di mata gerinda, kampas rem, dan berbagai keramik lainnya, ya. Mungkin ada yang tahu busi, nah busi itu keramik juga. Atau lantai yang kalian injak, ya, lantai yang kalian injak ini adalah keramik juga, ya. Jadi di engineering itu ada 3 material utama, ya, di manufaktur ini, ya. Polimer, metal, dan seramik, ya. Oke, lanjut. Ya, jadi ini bahannya ini terkait mungkin teman-teman waktu belajar sejarah pas SMA pernah belajar zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, zaman baja, zaman plastik, silikon, dan selanjutnya, ya. Jadi peradaban kita itu dibentuk dari material yang berani kita olah, atau bukan berani, ya, lebih tepat yang bisa kita olah. Kalau kita bisa ngolah tanah, kita bakar jadi batu bata, berarti kita menguasai cara pembuatan batu bata. Kalau kita pakai tanah untuk bikin rumah, kena hujan, larut. Tapi kalau kita bakar dulu tanah liatnya menjadi batu bata, kita bangun rumah, walaupun hujan, rumah kita tidak akan larut, ya. Begitu juga penggunaan logam, baik besi, baja, perunggu, batu, dan lain-lainnya.
Oke, ya, ada yang ingat definisi mesin nggak? Mesin ya, ini kan mahasiswa mesin semua ya. Apa itu definisi mesin? Ya, Joko. Apa? Enggak, itu definisi engine. Jadi kalau bedakan ya mesin sama engine. Kalau yang kamu bilang tadi terkait motor, sepeda motor, itu yang ada di dalam motornya untuk penggerak itu engine namanya, bukan mesin. Mesin itu kira-kira untuk sederhananya alat yang membantu kita manusia untuk aktivitas yang lebih mudah, cepat, efektif, efisien, dan lain-lain. Contoh, mudahnya gini. Nah ini adisinya. Ini ada pisau batu ya, dibuat oleh nenek moyang kita ya. Kalau kita motong daging pakai tangan, bisa, sulit ya. Tapi kalau kita buat mesin bernama pisau batu, yang mana ujungnya lancip sehingga tekanannya tinggi karena konsentrasi tegangan memusat dan ujungnya tajam dan keras, maka alat ini akan membuat kita lebih mudah dalam melakukan proses pemotongan daging ya. Bisa dilihat di situ juga ya, ini kapak batu, ada lengannya panjang. Nah, ini akan memudahkan kita dalam menghancurkan sesuatu. Kenapa? Karena torsinya besar ya. Ingat rumus torsi ya, rumus torsi ya. Torsi ya sama dengan F dikali L ya. Walaupun gayanya tetap, kalau L-nya makin panjang, lengannya makin panjang, maka dia akan menghasilkan torsi lebih besar gitu ya. Makanya kapak batu itu akan lebih efektif untuk memecahkan sesuatu atau memotong sesuatu ketimbang kita gunakan pisau batu ya. Oke, selanjutnya ya mungkin langsung aja ke, nah ini ada beberapa jenis material ya di proses manufaktur ya. Seramik, metal, polimer ya. Setiap material itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Contoh hardness. Untuk hardness, keramik lebih keras, metal lebih rendah, polimer jauh lebih rendah ya. Maka dari itu kalau kalian lihat di proses manufaktur mungkin ya Faisal, benar. Waktu kalian di SMK itu kalian pernah lihat pahat namanya HSS ya, high speed steel ya. Nah, ada pahat yang lebih keras, namanya pahat insert karbida. Karbida itu termasuk jenis seramik ya. Ya, benar. Ada juga pahat intan ya, diamond ya. Jadi ujungnya itu di apa ya? Semacam bilas menggunakan kuningan atau biasanya kita sebut brazing untuk menempelkan intan itu di pahat atau di holdernya pahat ya. Karena intan itu salah satu material terkeras di muka bumi ya. Nah, ini karakteristik dari setiap material. Itu beda-beda ya. Ada yang mulus, elastisitasnya tinggi, ada yang ulet, ductile, ada yang density-nya rendah dan lain-lain ya. Jadi setiap material itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Ini contoh ya, ini kehebatan leluhur kita. Leluhur kita itu bikin mesin bernama kris ya, alat untuk menusuk, mengiris, membelek menyerang lawan ya. Bisa dilihat di sini komposisi materialnya ya. Di sini ini terlihat baja karbon yang warnanya hitam. Ini sifatnya sangat keras dan tajam. Dia kombinasikan di bagian sistemi. Sedangkan di tengah dia kombinasikan baja karbon nikel yang putih-putih nikel. Nikel itu sifatnya ductile, ulet. Ya, jadi secara ketangguhan atau toughness keris ini jauh lebih tinggi daripada kalau dia full steel ya, daripada full baja karbon. Ya ini contoh ya. Atau mungkin kalau di Eropa terkenal Damascus steel ya. Karakternya mirip. Ya. Nah, bisa dilihat di sini ya perkembangan penggunaan material di proses manufaktur ya. Ya, jadi dari 10.000 before Christ ya, atau sebelum kelahiran Nabi Isa atau Isa Masih atau Yesus Kristus, itu terlihat ya, perkembangan penggunaan material ya. Di sini terlihat gold atau emas, polimer masih polimer alam seperti kayu, kulit, fiber ya, serat-serat alam. Kompositnya ada ini wood bricks ya, biasanya itu tanahnya dicampur sama alang-alang ya. Jadi orang dulu kalau bikin rumah itu belum batu bata yang dibakar ya, tapi tanahnya dicampur alang-alang ya, bikin komposit ya. Atau penggunaan keramik alam ya seperti batu, kaca
dan lain-lainnya. Nah, penggunaan material ini berkembang pesat itu kok bisa dilihat di sini ya, tahunnya sekitar 1945 ya. Jadi penggunaan material ini ternyata berhubungan sama sesuatu. Ada yang tahu apa yang terjadi waktu tahun 1945? Ya, Indonesia merdeka, benar. Indonesia merdeka tahun 45. Kenapa Indonesia bisa merdeka tahun 45? Ya, Perang Dunia Kedua ya. Ternyata peperangan itu memicu pengembangan material ya, pengembangan proses manufaktur. Karena mereka saat perang butuh bikin pesawat lebih banyak, bikin motor lebih banyak, bikin senjata lebih banyak, sehingga proses manufaktur itu berkembang pesat ya. Setelah stabil tahun 1945 ya, industri itu berkembang sangat pesat ya, dengan majunya industri Jepang bikin merek Toyota, Honda, Yamaha, TV ya, ada merek Sony, Polytron dan lain-lain ya. Industri itu semakin cepat berkembang ya, industri manufaktur berkembang semakin cepat. Ya, ada yang tahu barang apa ini? Barang apa? Ya. Ini adalah meriam basilika ya, yang digunakan kerajaan Turki Utsmani untuk menyerang Bizantium waktu itu ya, sekitar tahun 1453 ya. Gara-gara meriam ini, jalur perdagangan Eropa terputus. Nah, setelah Eropa nggak bisa dagang ke Asia, mereka ketika musim dingin itu kan butuh hangat-hangat ya. Kalau sekarang kan musim dingin itu butuh gas, butuh listrik untuk menghangatkan ruangan ya. Zaman dulu orang Eropa itu butuh cengkeh, pala, lada, dan rempah-rempah lainnya untuk menghangatkan tubuh. Dapatnya di mana? Ya di Indonesia lah ya, di Maluku dan lain-lainnya. Artinya setelah meriam ini menghancurkan Bizantium, orang Eropa terpaksa berkeliling dunia mau cari rempah-rempah ya. Akhirnya mereka menjajah dunia ya. Akhirnya dunia terkoneksi dan peradaban manusia lebih maju ya. Indonesia terjajah waktu itu ya, tapi akhirnya kita bersatu dan merdeka ya. Enggak, saya mau fokus ke sini sebenarnya. Kira-kira proses manufaktur apa ini untuk membuat ini tahun 1453? Ada yang tahu? Atau buat bikin ini, bikinan apa? Telurnya. Kira-kira apa proses? Bubut. Ada nggak mesin bubut? Tahun 1453 bisa bikin sendiri gini. Ya SMK, tangan bikin apa? Gimana caranya? Nggak bisa. Ya nggak bisa. 1453 lebih dari 500 tahun yang lalu mesin bubut belum ada. Mesin bubut belum ada yang kita kenal ya. Ini prosesnya adalah pengecoran logam ya. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ini part satu-satu ya. Ini bukan satu utuh ya, tapi bagian ya. Nah, ini dicor sendiri, ini dicor sendiri, ini dicor sendiri. Ini kakinya dicor ya. Jadi tadi build and assembly. Ini build-nya dibikin satu-satu dicor. Kemudian assembly-nya dengan pakai ya, bolt and nut ya, pemurut sama baut ya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi engineer zaman dulu ya sudah bisa membuat meriam sebesar ini tahun 500 tahun yang lalu ya. Lebih dari 500 tahun yang lalu ya, tahun 1453 bikin segede gini. Ya. Hebat ya. Oke, next ya. Nah, tadi kan di proses manufaktur itu terbagi dua ya, build and assembly ya. Bisa dilihat di sini ya, di bagian ini. Jadi manufaktur dua, build and assembly ya. Build itu bikin partnya ya. Ada setting proses, bikin misalkan solidification proses ini, solidifikasi dari kata solid atau padat. Berarti kalau proses pemadatan berarti aslinya apa? Cair ya, oke benar cair. Ya, jadi di sini proses pengecoran logam ya, di mana logam kita panaskan hingga cair, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Kira-kira kayak kalian kalau di rumah pernah bikin roti gel, ya kayak gitu ya, kita panaskan di panci, sudah panas, mencair, kita tuang ke dalam cetakan, nanti didinginkan mengeras. Nah itu proses solidifikasi ya. Yang kedua adalah proses partikulat dari kata partikel ya, atau metalurgi serbuk ya. Jadi logam dibuat serbuk dulu, kemudian dikompek, dipres ya, habis itu dipanaskan. Mirip kayak kue putu ya. Kue putu ada yang merayak gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu kan dipanaskan, di press dulu setelah bentuknya dapat, kemudian dipanaskan. Nah,
itu persis proses metalurgi serbuk untuk dapat shape atau bentuk. Kemudian deformasi proses itu berarti ada deformasi, ada perubahan bentuk ya. Gampangnya nempa kayak cetang, awalnya tebal platnya, dipukul, dipanaskan, dia makin tipis, itu adalah proses deformasi. Biasanya sifat mekaniknya ini lebih kuat daripada sebelum dilakukan proses. Nah, kemudian yang paling umum ya, ada di SMK di mana-mana, material removal ya, atau proses pemesinan ya, mesin bubut, mesin scrap, mesin freeze, mesin-mesin yang mencongkel atau mencuil-cuil bagian kecil-kecil, grinding, itu semua adalah material removal ya. Jadi shaping atau proses membentuk itu umumnya 4 ini umumnya. Kemudian untuk meningkatkan properti ya, ini material teknik 2 ya, belajar ya, heat treatment ya. Dimana kalau bikin keris dipanaskan sampai merah, celup dia ya, dikunci ya. Itu namanya proses hardening, supaya kerisnya tambah keras. Sip ya. Kemudian ada proses surface ya, ada cleaning, ada coating. Nah, coating ini yang menarik ya. Coating ini itu misalkan kalian pernah lihat benda di chrome, contohnya hidrolik. Nah, piston hidrolik ada di suspensi biasanya, ada di hidroliknya eskavator itu ya, yang warnanya silver ya. Itu dilapis chrome. Tujuannya apa? Licin, supaya pistonnya naik turun licin, koefisien geseknya turun ya. Surface roughness-nya itu makin halus ya. Dan ketahanan geseknya makin tinggi ya, itu coating ya. Nah, kemudian untuk assembly itu ada 2 proses ya. Ada yang permanen, prosesnya permanen. Yang kedua ada yang mechanical fastening ya. Yang permanen itu biasa kita kenal las ya, welding. Ada brazing yang tadi saya bahas ya, yang dia mata pahat intan disambung pakai brazing ya. Warnanya itu biasanya kuning ya. Itu AC itu ada pipa warna kuning biasanya. Itu nyambungnya itu pakai brazing, kuningan ya yang dipakai ya. Atau soldering. Nah, soldering ini biasanya di komponen elektronik. Nah, kemudian ada namanya adhesive bonding, ngelem ya. Pernah dengar ada namanya lem epoxy dan lem-lem lain ya, adhesive bonding ya. Kemudian ada mechanical fastening ya. Cepat dia masangnya ya. Contohnya ini botol itu ada semacam bolt and nut ya. Di sini ada ulir ya, Nah, ini mechanical fastening ya. Pemasangannya cepat ya. Dibongkar pasang cepat. Yang kedua ini ada permanent fastening method ya. Biasa kita sebut di lapangan itu paku-keling, riveting ya. Itu biasanya di kursi-kursi ini ada, atau di celana jeans sekalian. Ya, ini tadi terkait proses manufakturnya. Nah, sekarang kita ke material ya. Ya, saya mau tambah satu rumus lagi ya. Satu rumus. Rumusnya itu F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Ya, bisa dilihat di sini material ya. Material itu ada namanya density atau massa jenis. Makin besar density-nya, massanya makin besar dengan volume yang sama. Contoh, misalkan ini 1 liter air, beratnya 1 kilo ya, kebayang ya. Karena density-nya air itu kurang lebih 1 gram per centimeter kubik. Nah, kalau ini seukuran ini adalah aluminium, berarti masanya adalah 2,7 kilo, begitu seterusnya ya. Bisa dilihat. Nah, misalkan kita mau bikin peluru ya. Nah, kira-kira material apa yang paling bagus untuk dijadikan peluru? Jika menggunakan rumus ini, F sama dengan M kali A. Mesinnya sama, percepatan peluru sama. Ya, oke, benar-benar. Ya. Ini yang harus ditinggikan ya. Massa, ya. Maka kalau dari material di sini, maka untuk bikin peluru paling bagus apa? Ya, emas ya. Cuma kalau penjahat tahu pelurunya emas, dia bilang sama Pak Polisi, Pak tembak. Jangan di sini aja. Ya, nggak bercanda ya. Jadi kita bisa mendesain produk berdasarkan karakter ini, massa jenis ya. Selain juga korosi,
selain juga kekerasan, kekuatan dan lain-lain ya. Bisa dilihat di sini contoh ya. Itu ada fiber, aluminium, titanium, ferrous dan wolfram. Wolfram itu sangat keras. Titik didihnya itu 3000, bukan titik cairnya itu di atas 3000 ya. Kalau aluminium cuma 660. Baja sekitar 1539 plus minus 1 ya, tergantung kadar karbonnya. Kupar itu 1080-an ya. Nah, mana yang paling enak kalau kita mau bikin silinder blok pakai pusaran logam? Mana ini? Nah, benar ya. 660 suhunya paling rendah ya di antara ini. Nah, jadi bentar kita lanjutkan. Itu tadi contoh. Ini pengecorannya. Semua material yang ada di ruang kelas ini atau ada di pabrik atau ada di mana-mana yang dilakukan proses permesinan atau pengelasan, awalnya umumnya dia mengalami namanya continuous casting ya. Logam, cair, dibuang, nanti dia kayak dodol, di rolling, keluar bisa slab tebel, bisa tipis, bisa kotak, balok, bahkan bisa bundel ya. Silindris ya. Nah ini kalau benda dicor ya, Benda kalau dicor itu butiran bagian luarnya itu biasanya kecil, tengahnya gede. Jadi mana yang lebih keras, di luar atau di dalam? Nah, ya benar ya. Yang luar ini keras karena ada yang ingat ya, laju pendinginan berpengaruh terhadap kekerasan. Kenapa? Makin laju pendinginannya, yang di luar ini lebih pendingin, maka butirnya akan kecil. Karena butirnya kecil, maka kekerasannya akan meningkat ya. Ini karakteristiknya butiran dan sifat mekaniknya logam yang dicor. Nah, ini contoh waktu dulu saya melakukan penelitian pas S1 ya. Jadi ketika saya treatment material saya dengan gaya Lorentz, itu dalamnya mulus. Sedangkan yang tidak ditreatment ya kelihatan di sini ada lubang ya. Jadi karakteristik pengecoran logam itu biasanya sifat mekaniknya lebih rendah daripada pembubutan. Kenapa? Karena benda yang dibubut tadi mengalami proses rolling dulu ya, di continuous casting ya. Nah, mungkin langsung aja di hari pertama ini kita ke quiz ya, post test ya. Oh ya, sebentar. Ini ada proses sambungan brazing ya, bisa dilihat di sini ya. Ini steel ya, warnanya silver ya. Sedangkan ini sambungan dengan kuningan, kita sebut brazing ya. Ini soldering ya, contohnya PCB ini pakai logam bernama timah. Timah itu titik leburnya itu sekitar 232 derajat Celcius. Jadi sangat kecil sekali. Kalau ini kuningan itu karena dia dipadukan antara tembaga sama zinc, dia itu lumer mencair di suhu 900-an ya. Jadi masih cukup rendah. Bahkan kadang ada yang pakai suhu 800 sudah mencair. Nah, kalau pengelasan ini ya namanya yang dilas baja ya 1500 ke atas ya baru mencair. Nah, ini rivet contoh ya. Sambungan rivet juga ini ya. Di celana jeans kalian ada. Di jembatan juga ada ya. Kenapa Levi's menciptakan celana jeans dengan pengait rivet? Ya, kan kalau dimasukin di kantong ini palu, hammer, martil pahat dan lain-lain masuk kantong. Kalau kita nggak pakai rivet, cuma jahitan benang putus pasti. Nah, ini contoh rivet yang di pompa-pompa. Nah, mungkin langsung aja di hari ini karena waktunya terbatas. Ya, ada post test ya. Saya akan mengujikan kalian post test terkait pertemuan pertama ini ya, yang tadi sempat kita bahas ya. Contoh ini, 1. Produk apa yang diproses dengan pembubutan ya. Contoh produk yang mengalami proses pengecoran logam apa tadi? Ya benar, meriam basilika tadi ya. Dan ya benar ya. Silinder blok mesin sepeda motor itu pasti pakai bubut ya. Begitu juga mobil ya. Kenapa? Karena kalau nggak pakai nggak pakai pengecoran nggak bakal bisa. Kamu mau bubut nggak bisa ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan untuk hari ini.
Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kuliah itu cuma 3,5 sampai 4 tahun ya, harusnya. Ya, dinikmati aja prosesnya. Insya Allah ketika kalian lulus ini jadi bekal untuk kalian menghadapi dunia kerja nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.